Iya betul. Saat ini KPU DKI Jakarta sedang memasuki tahapan pemutahiran data pemilih, di mana mulai hari ini sampai dengan tanggal 24 Juli mendatang kita akan melakukan pencoklitan data pemilih, di mana kita ingin memastikan semua warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat masuk dan didata di dalam daftar pemilih kita. Jadi nanti Pantarli akan mendatangi langsung setiap warga dari rumah ke rumah untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian dengan daftar pemilih dengan dokumen kependudukan yang ada. Jadi setelah ini nanti artinya baru dimulai yaitu tadi ya Pak ya, pendataan ulang daripada jumlah DPT di wilayah DKI Jakarta gitu maksudnya. Iya, jadi sebelumnya KPU sudah menerima DP4 dari Kemendagri yang kemudian sudah kami lakukan sinkronisasi. Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir itulah kemudian menjadi bahan untuk dilakukan coklit pencocokan dan penelitian yang nanti akan kita validasi apakah data yang sejumlah 8.315.669 pemilih itu betul-betul valid atau tidak. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang sangat krusial dan penting karena akan berdampak pada banyak hal, terutama pengadaan logistiknya seperti itu. Oke, kenapa sih Pak perlu dipastikan ulang gitu? Apakah memang dari data kan sebelumnya kalau misalnya ada orang yang meninggal atau ada orang yang tidak penduduk itu kan bisa diketahui dari di Capil ya? Iya, nah betul. Itu kenapa perlu dipastikan ulang sebelum? Iya. Aktivitas kependudukan di Jakarta ini kan sangat dinamis ya. Hari ini mungkin ada 8.315.669 pemilih di Jakarta yang masuk di dalam daftar pemilih, tetapi seminggu atau 1 bulan ke depan biasanya ada aktivitas kependudukan, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang meninggal dan lain sebagainya, sehingga perlu kita update dan memastikan bahwa KPU memenuhi hak-hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada DKI Jakarta nanti. Untuk periode mendatang. Jadi selama 30 hari ke depan, petugas pemutahiran data pemilih ini akan mendatangi langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan kesesuaian antara formulir daftar pemilih itu dengan dokumen kependudukan yang ada. apakah ada dokumen yang disiapkan oleh warga ketika petugas KPU datang? Iya, betul sekali. Kami harapkan nanti warga DKI Jakarta yang didatangi oleh petugas pemutahiran data pemilih ini untuk menyiapkan dokumen kependudukannya. Apa saja dokumen kependudukannya? Pertama adalah KTP elektronik. Ketika KTP elektroniknya tidak ada, bisa juga menggunakan kartu keluarga. Kalau kartu keluarga tidak ada, nanti Pantarli akan mengecek biodata kependudukan ataupun identitas kependudukan digital. Oke, tahapan ini berarti selain dilakukan di Jakarta, artinya tahapan ini juga dilakukan di provinsi lainnya juga? Iya betul, serentak di seluruh Indonesia. Oke, tahapan lainnya Pak, ini yang soal pencalonan pribadi seperti apa Pak sekarang tahapannya? Nanti di teknis saja ya. Ada lagi? Jumlah Pantarli yang dilantik hari ini Ya, hari ini KPU DKI Jakarta sudah melantik sejumlah 29.315 Pantarli se-DKI Jakarta yang tersebar di 260 kelurahan se-DKI Jakarta. Dan kami juga sudah memetakan sebanyak 14.650 TPS se-DKI Jakarta untuk pilkada. nanti tahapannya setelah mencocokkan data pemilih sama lagi Pak. Iya. Ini kan timeline-nya agak berubah-ubah ya dari kami seperti itu. Betul, untuk tahapan pemutahiran data pemilih sendiri memang kita mulai hari ini dengan melakukan coklit sampai dengan tanggal 24 Juli mendatang. Setelah Pantarli selesai mencoklit, hasil coklit tersebut menjadi bahan bagi kami untuk menetapkan daftar pemilih sementara DPS. Setelah DPS ditetapkan, kami akan umumkan kepada masyarakat untuk kemudian menerima dan menindaklanjuti kalau ada masukan dan tanggapan dari masyarakat itu sendiri. Apakah ada pemilih-pemilih yang masih belum terdaftar atau ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih ada di dalam DPT, itu nanti kita akan umumkan setelah penetapan DPS di tanggal 17
Agustus 2024 di tingkat KPU provinsi. Setelah diumumkan maka kami punya waktu 5 hari untuk menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat tersebut untuk kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah itu kami juga akan lanjut kepada penetapan daftar pemilih tetap yang akan kami tetapkan di tanggal 14 sampai dengan 21 September mendatang. Nah, hasil daripada penetapan DPT itu yang kemudian menjadi dasar, menjadi bahan untuk dasar pengadaan logistiknya. Kemudian juga menjadi dasar berapa jumlah TPS yang akan kita dirikan pada pilkada mendatang, juga berapa jumlah KPPS yang akan kita rekrut yang bertugas pada hari-hari ini. Pak, untuk coklit ini kan ada lokasi-lokasi yang terkendala sih, seperti di apartemen, kan kadang kan sulit ya penduduknya, apalagi pergi, keluar atau gimana, itu ada upaya dari KPU kayak gimana Pak? Ya, minggu lalu kami sudah melakukan audiensi ya dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Warga untuk berkoordinasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih di apartemen-apartemen. Insya Allah Dinas Perumahan sudah membuka diri untuk kemudian juga akan dilakukan sosialisasi dengan para pengelola apartemen sehingga kami bisa difasilitasi untuk membuka posko-posko layanan di masing-masing apartemen yang ada. Seperti itu. Mau konfirmasi soal keberatan yang diajukan oleh calon perseorangan ke Bawaslu, apakah itu mempengaruhi tahapan ada Bawaslu. Calon perseorangan ada Bawaslu langsung. Saya nggak tahu sampai mana ya. Kita fokus di kotor ya. Kita hari ini fokus ke pencocokan dan penelitian data pemilih karena coklit ini kan sangat krusial ya. Dia akan berimplikasi kepada banyak hal tadi. Salah satunya logistik, kemudian bagaimana bisa memenuhi hak konstitusional warga negara.